Iya, iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban ولا تكن خامسا فتهلك لك. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kepada dan pengurus Masjid As-Salam yang Allah muliakan, jamaah subuh yang amat Allah cintai. Beberapa hari yang lalu saya di masjid di Rapid ya. Pengurus masjid di Rapid, dan karena saya melihat langsung di depan mata ya, dokter bilang ini kena. Dokter kaget saya. Ternyata hasil rapidnya reaktif. Waduh, kaget betul kita. Mana ini orang aktif bener. Akhirnya isolasi mandiri. Sekitar 4-5 hari yang lalu RT saya bikin info, mohon untuk lebih waspada terhadap kesehatan, protokol kesehatan, karena salah satu warga kita ada yang positif. Saya kaget lagi, siapa ini? Ternyata begitu saya tahu satu rumah dari rumah saya. Waduh, luar biasa. Makanya hari-hari ini yang paling mahal tidak hanya harga telur ya PRW. Harga telur memang mahal sekarang, 29 kemarin ya. Dari 22 naik paling tinggi kemarin 29. Tapi yang paling mahal hari ini adalah kesehatan dan hidup ya. Update terakhir di dunia itu yang diuji Allah dengan sakit COVID itu 75 juta. Yang wafat itu sudah 1,6 juta. Bayangin coba, orang meninggal 1,6 juta. Di Indonesia sudah 650.000 yang diuji dengan si virus ini.
dan yang wafat sudah 19.000 lebih. Kiai, ustadz, pengasuh pesantren dari mulai awal pandemi sampai hari ini sudah 207 yang wafat. 207. Gak bayangin ya, kalau kiai meninggal kan susah Pak gantinya. Kalau RW meninggal mah ya banyak ganti, apalagi wali kota ya. Ini baru jadi aja udah pengen ada yang jadi lagi. Tapi kalau kiai ulama kan susah Pak. Mondoknya harus 10 tahun. Makanya benar di antara nikmat yang mahal itu kan kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau hitung nikmat mah enggak bisa kalian saking banyaknya. Tapi ada 4 kan yang mahal nikmat itu. Yang pertama adalah harta benda. Ini memang bekal hidup kita di dunia. Semua manusia pasti butuh harta benda. Yang kedua, nikmat yang mahal itu adalah as-sihah, kesehatan. Buat apa punya tabungan dari rekening ratusan miliar tapi kena stroke? Penyakit stroke, segerobak aja susah, ini stroke. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan duitnya ratusan miliar nggak boleh makan apa-apa. Kasihan juga. Yang ketiga, nikmat yang mahal itu adalah setelah nikmat harta, kemudian kesehatan adalah nikmat hidup. Begitu mobilnya masuk ke selokan, yang kemarin di Bintaro ada ya, mobil terjun ke apa namanya, ke kali kecil itu. Pasti keluarganya ketika diinformasikan bagaimana si Anu, misalnya si Edi, mobilnya terjun Bu, katanya. Terus bagaimana keadaannya? Ya hidup sih, ya alhamdulillah. Yang penting hidup, katanya begitu. Jadi hidup itu mahal. Tapi nikmat yang paling mahal adalah iman. Itu paling tinggi. Karena iman konsekuensinya adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah konsekuensinya adalah dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah konsekuensinya adalah surga. Udah kalau bicara surga selesai. Dunia cuma setetes dibandingkan dengan surga. Penderitaan yang paling menderita apapun kalau ditutup dengan surga selesai. Mau ada orang yang hidupnya paling menderita di hadis itu kan, begitu diangkat oleh Allah dari neraka itu, lalu dia dicelup, masa adaptasi ke surga belum menjadi definitif, ahli surga belum dicelup, lalu ditanya, hambaku ya, bagaimana perasaan Tuhan? Saya merasa hidup ini begitu nikmat, begitu indah, luar biasa. Apakah ini surga Tuhan? Bukan, baru dicelup ente. Padahal dalam catatan kami ini adalah manusia paling sengsara di dunia. Kamu ingat waktu di dunia? Saya gak ingat apa-apa di dunia Tuhan. Masya Allah, 60-70 tahun gak ingat apa-apa, bayangin. Gara-gara cuma dicelup surga doang. Bagaimana di surga? Maka yang paling mahal nikmat adalah iman adanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari 4 nikmat yang mahal itu adalah sehat. Dalam perspektif Islam, sehat itu kan ada 2 ya, ada 3 ya. Kalau kata sehat itu dalam bahasa Indonesia ya artinya sehat. Bahasa Arabnya as-sihatu, bahasa Indonesia juga sehat. Sama dengan kata adil. Adil bahasa Arabnya adil, bahasa Bintaronya ya, atau Bintaronya ya adil. Kata sehat bisa kita dapatkan dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Jaga waktu muda sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah masa tua, tahajud juga paling bisanya 2-4 rakaat ya, karena encoknya udah gak nahan ya. Zikir juga paling kuatnya berapa, baca Quran juga kuatnya paling berapa. Tapi kalau masih gagah, masih muda, insya Allah tahajud 11 rakaat, baca Quran one day one juz plus juz Al-Quran ya, masih gagah, kemana-mana bisa. Maka jaga sebelum masa bungkuk, sebelum tua, jaga, optimalisasikan
hablum minallah dengan hablum minan nas. Syababaka qabla haramika. Kemudian yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghinaka qabla fakrika. Jaga waktu rezekinya banyak, karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan dipergilirkan masa jaya masa jatuhnya manusia, masa kaya masa miskinnya manusia. Ya. Orang bisa seketika menjadi kaya, ada yang kayanya merambat step by step pelan-pelan tapi tiba-tiba kaya. Karena saya baru ketemu dengan teman waktu di pesantren waktu SMA 30 tahun yang lalu. Begitu saya lihat, ya Allah, dulu malu blow on. Tapi Allah kan Maha Rahman ya. Yang dulu waktu sekolah gak pinter-pinter amat malah jadi kaya sekarang. Ada. Tapi ada orang juga dari kaya jadi miskin, ada. Atau yang kaya mendadak juga ada. Saya suka mencontohkan Ibu Ria Ramadhani, menantunya Pak Abu Rizal Bakri. Beliau enggak susah payah membangun perusahaan itu dari kakeknya itu. Tapi karena beliau dimasukkan ke dalam keluarga besar, menjadi menantunya keluarga besar Pak Abu Rizal Bakri, maka tas anaknya saja harganya 70 jutaan, tas anak balita. Usep anaknya harganya berapa tasnya? Saya paling 60 ribu apa ya? Ini 60-70 juta. Iya, memang beliau tadi Allah kasih jalan dalam hidupnya, ditakdirkan menjadi menantunya orang kaya, seketika menjadi kaya. Makanya kalau mau kaya lagi, antum nih yang udah punya istri, kalau ditakdirkan menikah lagi, carinya kaya Musdalifah. Insya Allah seketika mobil antum ganti dah. Cuman Musdalifahnya cuma satu, itu juga mantannya Nasar mau. Jadi jamaah yang saya muliakan, sebelum miskin itu datang, manfaatkan waktu kaya. Maksudnya manfaatkan untuk apa? Kan sesungguhnya harta itu bagi orang beriman adalah yang difisabilillahkan. Yang lain mah jadi baju rusak, cari makanan juga selesai kalau pagi, dan seterusnya. Yang ketiga, wa faraqaka qabla syughlika, jaga waktu luang sebelum waktu sibuk. Karena ada masa-masanya kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena betul-betul dikepung oleh satu kesibukan yang tidak bisa dihindarkan, oleh uzur yang tidak bisa dihindarkan. Maka waktu luang dimanfaatkan. Dan kemudian hayataka qabla mautika, jaga waktu hidupmu sebelum Israel namu. Maka kata Rasul apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau sudah Israel namu, ya, ini sudah waktunya ditarik dari peredaran. Maka apa beda maut dengan ajal? Kalau maut itu artinya terpisahnya ruh dari jasad. Semua makhluk mengalami. Kullu, setiap nafsin yang dikasih nyawa Allah, da'iqatul maut, wajib merasakan terpisahnya ruh dari jasadnya. Al-Anbiya 35. Malaikat ngerasain, jin ngerasain, manusia ngerasain, hewan ngerasain. Tapi kalau yang namanya ajal, itu bukan artinya terpisahnya ruh. Ajal itu batas kontrak ruh di jasad kita. Maka ayatnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas ajalnya Allah sudah anggap cukup sampai di sini, maka nggak bisa lagi maju atau mundur. Itu bedanya ajal dengan mati. Ya. Jadi kalau mati itu semuanya. Kalau ajal itu batas kontraknya ruh. Karena ruh ini kan nanti akan pergi, dia hidup selamanya, dia nggak mati. Ruh itu tidak mati, cuma pindah saja. Nah, yang rusak badan, tapi badan pun bisa dihidupkan lagi oleh Allah. Di surat Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Itu fa ahyakum. Katakan bagi Allah mudah. Dan yang kelima adalah sehataka qabla saqamika. Jaga waktu sehat sebelum sakit. Ya kalau kayak gini, orang yang tadi saya bilang
650.000 di Indonesia. Kalau ditanya, waduh, Bapak begini Pak, rasanya sekarang, waduh, rasanya hidup ini yang paling mahal adalah sehat katanya. Padahal dia punya apa segalanya. Apalagi yang udah usianya lanjut ya, kemudian diuji dengan COVID seperti ini, waduh, itu luar biasa. Nah kemudian ada bahasa sehat itu di hadis yang lain. Rasulullah bersabda, nikmatani maghfunun, ada dua nikmat, maghfunun ya, sahibuhuma, yang kalau Allah kasih dua nikmat ini, sahibuhuma itu dia malah kemudian meleng, kalau bahasa orang kampungnya. Apa itu meleng? Dimelengin. Dua nikmat itu tidak disyukuri. Nikmatani maghfun fihi masahibuhuma, apa itu nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Maksudnya apa? Kalau lagi ada nikmat sehat sama waktu luang kagak dimanfaatin, malah disia-siain. Giliran udah sakit aja pengen ibadah aja, kira-kira seperti itu ya. Nah tetapi di dalam Islam yang namanya sehat itu tidak semata-mata ansih persoalan fisikly tadi. Kan tadi kan fisikly sifat. Tapi dalam perspektif Islam, kenikmatan atau kesehatan itu ada tiga macam, dan itu terdapat di dalam kalimat al-afiyah. Kata kita al-afiyah. Apa? Di mana kata al-afiyah itu? Ada di setiap hari yang kita baca kalau sholat. Kan ketika duduk di antara dua sujud kita minta afiyah. Rabbik firli, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, tutupi kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajat hidupku. Warzuqni, karuniakan rezeki kepadaku. Wahdini, bimbing atau beri hidayah pada hidupku. Wa'afini, maafkan kekurangan kesalahan. Wa'fu anni, wa'afini, sehatkan lahir batinku. Wa'fu anni, maafkan kesalahan. Ada wa'afini, bukan sihati, bukan, tapi menggunakan kata afini. Kemudian Rasul juga mengajarkan doa yang disunahkan kita baca pagi sore di Al-Ma'surat itu. Allahumma ya Allah, afini fi badani, afiatkan badanku. Wa afini fi sam'i, pendengaran. Wa afini fi basari, dan penglihatan ya. Kemudian ada doa dari Rasulullah juga yang sangat terkenal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa ya, kemaafanmu, wal afiyah, yaitu afiyah fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Lalu pertanyaannya, kalau begitu cakupan al-afiyah lebih luas dari as-sihhah. Kalau as-sihhah orientasi dalam fisik. Lalu mencakup apa saja al-afiyah itu? Tiga hal. Yang pertama tadi adalah al-jasad. Saya suka menyampaikan, orang disebut sehat secara jasadi, secara fisikly, kalau indikatornya ada berapa Pak? Ada 4 ya. Satu apa? Ladidun fil akli, enak makan dan minum. Itu indikator anatomi tubuhnya tidak ada gangguan. Kan ada yang tidak enak ya Pak, karena lagi pahit, berarti ada gangguan. Atau makanannya enak tapi dilarang makan enak, itu juga ada gangguan. Tapi kalau Pak Joko tadi malam makan habis gak sepiring? Habis, berarti dia sehat. Nambah kali ya, tergantung piringnya. Tergantung piring, berarti sehat. Minum juga bebas, berarti sehat. Kan ada yang minum nggak boleh terlalu manis,
diabetes ya. Terlalu asam lambung, terlalu pedas. Memang ada minuman pedas? Oh, udah ada macam-macam sekarang. Itu tidak boleh karena tadi asam lambung dan sebagainya. Pokoknya kalau orang masih enak makan, enak minum, ya insya Allah dia fisiknya disehatkan oleh Allah. Yang kedua, ciri orang sehat, indikator orang sehat secara jasad apa? Enak tidur. Tidurnya enak. Ada yang semalam tidurnya sampai 5-6 jam ada? Gak ada. Orang soleh semua ya, tidurnya cepat, bangunnya cepat ya. Ini tahajudnya 11 rakaat ya, 1 rakaat 50 ayat kayaknya. Memang tidur itu ada dua pendapat ya. Secara medis itu kuantitatif. Jadi kalau medis 8 jam kuantitatif. Tapi secara spiritualitas, secara spirit itu tidur tidak kuantitatif, tapi kualitatif. Cukup 4-5 jam asal kualitasnya luar biasa, cukuplah. Karena Rasulullah pun tidak pernah tidur 8 jam. Rasulullah tidurnya rata-rata 5-6 ya, 4-5-6 sekitar segitu. Maka kalau yang semalam tidurnya nyaman, enak, berarti indikator tubuh kita ini tidak ada masalah apa. Karena kalau terganggu susah tidurnya. Dan yang ketiga adalah indikator orang sehat secara ragawi adalah enak tidur dengan yang nemenin tidur. Berarti ya Pak Joko ya, yang nemenin tidur siapa? Lailok, Hansip nemenin tidur kan enggak? Karena ada orang yang bermasalah di sini dan konsultasinya mahal. Ya. Karena ini menyangkut persoalan privasi dan ini signifikan dalam kehidupan, apalagi laki-laki. Laki-laki itu urusan ini penting sebab tidak ada menopause. Makanya gak usah heran kalau di YouTube ada berita udah umur 67 aki-aki dapat 18, udah 70 dapat 20, gak usah heran. Makanya kalau ada yang ngalami, mohon maaf ya, ibunya sudah wafat duluan, ayahnya masih ada, umurnya misalnya 70 ya, itu gak boleh ditahan-tahan kalau dia pengen nikah lagi. Memang kelihatannya lucu lah kok, katanya jalan dia udah doyong hayang kene, jangan bilang begitu. Laki-laki urusan itu tidak ada menopause-nya, tidak ada berhentinya ya. Yang lain mungkin masih bisa diurus sama anaknya, mungkin sembakonya apanya sebagainya. Tapi urusan yang satu itu kagak bisa dihindari. Bapak mesem Pak, masih muda ya Pak Ji. Jadi tidak bisa. Maka hal yang seperti itu adalah penting bagi seorang laki-laki. Maka apa hikmahnya poligami? Hikmahnya poligami adalah ketika orang sedang gagah-gagahnya, ya ini Ustadz ini masih gagah betul ya. Kalian antum kan 40 kan? Ada belum 40? Ya pokoknya orang kalau masih 30, 40, 45 masih gagah-gagahnya lah. Lalu kemudian istrinya mohon maaf haidnya ada yang kan ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang paket kadang-kadang setengah bulan. Masya Allah. Umpama lagi gagah-gagahnya perbon dan lampu merah setengah bulan, itu gimana urusannya? Harus ada apa Pak Joko? Second gill. Harus ada alternatif. Ya, maka harus ada penyaluran yang halal dan bernilai ibadah lagi. Ya, sebab kalau tidak disalurkan dengan yang halal dan beribadah, yang bernilai ibadah, ya namanya manusia diganggu setan, bisa kemungkinannya adalah justru yang tidak halal dan tidak bernilai, boleh-boleh bernilai ibadah, malah menjadi dosa besar, yaitu zina. Nah jadi kalau ada orang masih nyaman dengan yang sebelah, indikator dia alhamdulillah Allah kasih nikmat, itu kenikmatan fisik. Nah kemudian yang ketiga adalah, yang keempat, orang indikator fisiknya sehat itu ketika tadi ya kita bangun tidur
itu di depan dan di belakang lancar. Ya, karena ada yang bermasalah di sini juga repot. Jangan main-main. Ya. Bisa ke dokter penyakit dalam. Tapi kalau yang depan lancar, belakang lancar, alhamdulillah, berarti Allah masih kasih kesehatan. Nah, yang kedua, disebut orang itu sehat secara holistik dalam perspektif Islam apabila tidak hanya secara ragawi, tapi secara psikologi, secara mental. Indikator orang sehat secara mental setidaknya ada 4. 1, ketika dia menyelesaikan masalah tidak dengan cara-cara yang pendek, membypass potong kompas, tapi diadakan dialog, musyawarah. Jangan langsung eksekusi. Ya. Coba kalau kemarin misalnya 6 syuhada itu sebelumnya ada dialog, ada musyawarah, saya kira konstitusi itu kan melindungi semua tumpah darah. Apa mereka bukan warga negara? Warga negara. Kalau pemerintah bisa ganti-ganti, tapi negara tetap harus ada sampai mungkin hari kiamat nanti. Maka pelaksana negara yang digaji oleh pajak-pajak rakyat atau warga negara harus menjalankan proses keaparatannya tadi sesuai dengan konstitusi tadi. Antara lain apa? Menjaga jangan sampai ada darah warga negara ini yang tumpah tanpa alasan yang benar-benar dibenarkan oleh konstitusi, apalagi oleh ayat suci. Ya. Jadi kalau yang akalnya pendek, habisin aja, suka begitu tuh. Itu memang indikasi memang lagi tidak sehat, lagi meriang di sini. Kalau dia di sininya sehat, masya Allah. Apalagi dia seorang muslim, tahu hukumnya menumpahkan darah orang beriman itu. Saya kira udah rame ya di WA itu betapa di antara orang yang celaka di dunia ini selain orang musyrik, orang kafir adalah orang yang menghilangkan nyawa orang beriman tanpa alasan yang dibenarkan. Coba bagaimana itu ayatnya, surat An-Nisa ayat 93. Waduh, tajam banget ini ayat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang menghilangkan nyawa orang beriman dengan sengaja walaupun satu orang, fajazahu, maka Allah akan membalas si pelakunya tadi jahannam khalidan fiha, dia harus siap nanti di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nikmatnya cuma setetes, neraka jahanamnya kekal. Wa ghadiballahu alaihi, dia harus siap dimurkai Allah di dunia dan di akhirat walaupun dipuji-puji oleh manusia. Yang ketiga, wala anahu, dia harus siap dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa adallahu adaban adima, dan Allah akan siapkan siksa yang amat sangat pedih nanti di akhirat. Kenikmatannya mungkin hanya ya bunuh orang, nyiksa orang, tapi dahsyatnya luar biasa. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Al-Maidah 32. Siapa orang, kata Allah, yang menghilangkan nyawa ciptaanku, kata Allah. Nyawa itu yang bikin aku dihilangkan oleh manusia, sesama makhluk menghilangkan, maka dia seperti menghilangkan 7,8 miliar nyawa manusia di muka bumi ini. Satu saja resikonya berat nanti di sana, apalagi menghilangkan nyawa seluruh manusia. Tapi saya sih mohon maaf Pak, tidak menyalahkan itu pelaksana eksekutornya, saya tidak menyalahkan itu semuanya. Karena yang namanya jalur komando itu pasti atas persetujuan, pasti atas kesepakatan dari yang di atasnya. Yang di atasnya siapa? Oh, yang bintangnya 2. Terus yang di atasnya bintang 2 pasti ada dong. Gak mungkin urusan yang besar begini karena udah dijadikan mati, berarti ini perkara besar. Oh, yang di atasnya ada lagi. Terus yang di atasnya lagi siapa lagi? Yang di atasnya siapa lagi? Ya ada. Nah, itu yang paling nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, dia berhisab nanti. Apalagi ada orang yang ngerti hukum, orang alim, tahu itu, kemudian dia
Karena hukumnya kan jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada satu kemungkaran itu apapun yang menyelisih Allah dan Rasulnya, wajib dirubah. Yang berubah yang pertama siapa yang disuruh? Yang punya kekuasaan. Ada orang berkuasa, punya pengetahuan, diam atas hal ini, wah itu dosanya 2 kali lipat itu. Disyaratnya luar biasa ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang sedang tidak sehat secara psikologi menyelesaikan urusan itu dengan tadi akal pendek, tidak mau dialog, tidak mau musyawarah. Yang kedua, ciri orang yang sedang tidak sehat secara psikologi adalah ananiyah. Terjangkit penyakit ananiyah. Apa ananiyah? Ego. Dengan kata lain, tidak menghargai kelebihan orang lain. Ente ini sebenarnya kalau tidak diangkat jadi RT orang biasa saja, sama kayak kita. Sekarang lagi diamanahi. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dia menganggap, oh iya, dia itu misalnya seorang tokoh, ya bagaimanapun nggak bisa dikecilin. Tokoh itu tokoh yang besar, tapi kita ngecil-ngecilin mulu. Nah, itu penyakit namanya kibrun. Apa kibrun? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan merendahkan orang lain. Bahaya lagi. Memang susah ya Pak ya. Orang kalau lagi punya, saya kalau melihat ini Satpol PP ya, kalau lagi itu ya Allah, rasa-rasanya itu dia is everything, segalanya gitu. Rasanya itu bukan rakyat, padahal dia digaji sama yang disuruh pada bubar. Yang suka bayar pajak ya. Mestinya dia melindungi, mengayomi dan seterusnya. Nah, jadi orang yang tidak menghargai kelebihan orang, sebetulnya yang sakit bukan badannya, tapi di sini sedang kurang sehat. Ya masa iya orang yang dijemput 3 juta lebih manusia lalu dikecilin terus, nggak bisa lah. Kan negara ini milik bersama ya Pak ya. Emang negara milik siapa? Milik bersama. Harusnya semua warga negara itu dihargai, dihormati siapapun mereka. Yang penting mereka bisa berikan kontribusi kepada negara ini. Nah santri-santri beliau itu kalau ada bencana, waduh luar biasa. Apa tidak dilihat aspek situ? Ini nyambung kan nih saya ngomong ini? Pak Joko nyambung apa kira-kira? Kok pada melongo begitu bagaimana ini? Nah yang ketiga apa? Ciri orang yang sedang tidak sehat psikologinya, tidak punya nurani. Ya Allah, Pak, itu semut Pak. Kalau lagi datang ke tempat kita mau pites saja kita mikir-mikir ya. Ya Allah, ini kan makhluknya Allah. Dia punya nyawa. Allah yang buat nyawa. Makanya dalam Islam itu prinsipnya adalah kalau memang dia memudaratkan kehidupan manusia boleh disingkirkan. Ada orang yang motong ayam saja itu pakai merem, ya. Karena dia tidak tega melihat darah ayam itu tumpah. Nah ini manusia. Kalau lihat kemarin di RDP dengan Komisi 3, ya Allah, bayangkan coba, gak punya yang namanya nurani. Nah, berarti apa? Badannya sehat, tapi lagi beria, psikologinya, mentalnya lagi beria. Jadi jamaah yang saya muliakan, semoga kita dihindarkan dari tadi indikator-indikator bahwa mental kita tidak sehat. Bagaimana caranya tadi? Musyawarah, dialog, ya. Mari kita bareng-bareng. Karena ini bukan negara, bukan milik golongan. Presiden boleh ganti, aparat boleh ganti, jenderal boleh ganti, tapi negara milik warga negara Indonesia. Kita harus sama-sama musyawarah. Ada apa sih? Ayo bareng-bareng kita membangun negeri ini. Mestinya kan begitu, dikanalisasi, dikatalisator, difasilitasi. Karena ini negara bukan milik golongan.
Yang kedua tadi, hargai kelebihan orang lain. Saya memang punya kelebihan di sini, tapi dia punya kelebihan di sana, dan kelebihan itu bermanfaat buat warga negara Indonesia. Ya kita harus hargai mereka. Dan yang ketiga, punya nurani. Kalau anak saya dicabut kukunya, saya tidak rela. Anak orang lain juga sama. Dia tidak mau anaknya dicabut, tidak mau diinjak, mohon maaf, kemaluannya. Gak ada seorang ibu melahirkan anaknya dengan susah payah, dia tidak pernah menyakiti anaknya, lalu diinjak kemaluannya. Nauzubillah. Tapi ini terjadi. Dan yang saya sangat amat sesalkan tadi, ada orang-orang yang berpengetahuan, entah berlindung di balik apa, lalu mendiamkan dan membiarkan hal yang seperti ini dengan alasan apapun. Maka dia yang paling banyak dosanya kelak diminta pertanggungjawaban. Kadang-kadang saya sudah gak habis pikir ya dengan manusia-manusia yang seperti itu. Kemarin lagi ada lucu, gara-gara orang ngimpi dilaporin. Lah coba itu, ada ustadz namanya Dr. Haikal Hasan ngimpi yang korban itu adalah bersama Rasulullah. Memang dalam perspektif Islam, semua orang yang berjuang dengan kebenaran dan yang lurus mati syahid. Loh, beliau kan menjagain ulama yang lurus, ulama yang disuap 1 triliun pun tidak mau. Ulama yang selama ini pasang badan terhadap kemungkaran, yang lain tiarap, yang lain hanya ingin menyuruh yang ma'ruf saja, yang selalu dibukakan karpet merah. Padahal tugas seorang ulama dua, tidak hanya nyuruh tapi mencegah. Dia mengawal ulama yang luar biasa ini, yang lurus, yang orang lain tidak sanggup, boro-boro sanggup, tiarap kok, cari aman. Begitu dibilang, saya ngimpi ini orang-orang hamba ini yang wafat ini bersama Rasulullah, dilaporin pasalnya penodaan agama dan penistaan agama. Waduh, bala kacipul, saya bilang ini udah sangat parah ya. Begitu namanya Gus lagi. Waduh, begitu ditanya oleh ahli hukum pidana, memang penistaannya di mana? Ya itu katanya penistaannya. Dia kan katanya melawan pemerintah. Ya Allah, dilihat-lihat pemerintah. Saya bilang waduh, maka sekarang sudah patah arang betul Pak menghadapi hal yang seperti itu. Kenapa ya ada orang yang seperti itu? Padahal Tuhannya sama, nabinya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kiblatnya sama, Qur'annya sama, sama-sama menghormati dan memuliakan para sahabat, sama-sama menghormati para ulama 4 mazhab, bahkan mazhabnya sama, kunutnya sama, tahlilnya sama. Lalu apa yang membuat kemudian seolah-olah dia adalah musuh, padahal sama-sama orang beriman? Wah, ini saya kadang-kadang sudah patah arang. Nah, yang terakhir, ciri orang al-afiyah itu maknanya adalah sehat secara ruhani. Orang disebut ruhnya sehat setidaknya punya 6 indikator. Satu, dia mengamalkan surat At-Taubah itu ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dia senantiasa memperbaharui taubatnya. Ingat, ya Allah, sebelum saya mati, ya Allah, terimalah taubat saya. Maka ada doa selamatan itu, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablat. Orang yang ruhnya sehat pasti dia berpikir, ya Allah, sebelum saya dicabut nyawanya, saya ingin taubat dulu. 1. 2. Orang yang ruhnya sehat mengamalkan surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kau berada, Allah menyertaimu. Saya sadar 24 jam saya tidak pernah dilepaskan oleh Allah sedetik pun. Maka dia menjadi pribadi yang ihsan. Anta budaka annaka tarafa illam takun tarafa innahu yara. Setiap beraktivitas ya seolah melihat Allah. Kalaupun Allah tidak melihat kita, dia bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Kemudian yang ketiga, ciri orang ruhnya sehat itu adalah Al-Baqarah 152. Fadkuruni azkurkum. Zikir. Zikirnya 4. Zikir lisan, ya, zikir qalbi, hati, zikir fikri, pikiran, dan zikir amal. Semua adalah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, duduk, berbaring maupun
berdiri, maksudnya seluruh aktivitas itu connect dengan Allah. Itu ciri orang yang ruhnya sehat. Yang keempat, ciri orang yang ruhnya sehat adalah Al-Baqarah 153-nya, wasta'inu bis-sabri. Dia ketika diuji sama Allah, dia sadar cara Allah menyayangi saya, dia bisa lewat ujian ini. Maka dia bersyukur. Wah, kalau udah makomnya ini hebat ini. Dikasih musibah malah bersyukur. Berarti dia udah ruhnya sehat betul itu. Tapi kalau dikasih musibah, ya Allah, ngapa ya? Saya udah sholat, udah ngaji, udah begini, masih baik saya kena musibah. Rasanya kagak disayang sama saya sih Allah, katanya. Kadang-kadang begitu kan orang. Padahal dia tidak tahu. Satu hari dia dikasih ujian sakit, bisa menebus dosa dia 10 tahun. Kalau relanya itu, tingkat ridhonya itu udah luar biasa. Maka jangan mencela tadi ujian yang berupa sakit-sakit. Tapi minta sehat wajib. Ya. Kemudian yang ke berapa tadi? 5 ciri orang yang ruhnya sehat adalah tadi. Fadkuruni adkurkum washkuruni. Ya, wala takfuru washkuruni. Apa washkuruni? Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqa minkum. Urusan dunia lihat yang di bawah kita, urusan yang di atas lihat yang, urusan akhirat lihat yang di atas kita. Itu ciri orang yang ruhnya sehat. Jadi kalau kita tinggal di Duta Bintaro, Usep, kita melihatnya jangan yang di alam sutra apa. Kalau kita mobilnya Xenia, Avanza, ya jangan yang lihat yang punya Fortuner, nanti nggak bakal bersyukur. Tapi ngelihat yang masih kemana-mana rodanya dua. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ciri orang yang ruhnya adalah sehat adalah tadi wala taqulu lima yuqtadu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jadi dia prinsipnya apa? Ishkariman au mutasyadid. Dia ingin hidupnya ini mulia dengan Allah, dan kalau mati minimal saya nanti mati, pasti saya mati, minimal saya mati husnul khotimah. Syukur-syukur matinya adalah syahid. Ya syukur-syukur itu, tapi minimal husnul khotimah. Kalau orang tidak pernah berpikir nanti saya kalau mati bagaimana, harunya nggak sehat. Tapi kalau orang yang berpikir saya pasti mati ini, tapi mati itu pilihan kita juga. Saya harus merancang agar nanti akhir hidup ending saya dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah. Syukur saya dalam rangka memberikan kontribusi kepada agama, karena agama juga menyuruh ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi, ya orang beriman, tolong agama Allah. Maka pejuang-pejuang yang luar biasa itu mereka mulianya luar biasa. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan orang yang mati syahid itu kan nggak mati, mereka ada di dalam burung-burung berwarna hijau yang bebas berkeliaran di surga. Jangan bayangin burung, Pak, ini hadis majas ya. Kita bayanginnya kapal pesiar gitu. Mereka hidup di dalam surga dengan penuh kenikmatan. Sehingga ketika ditanya, "Hai hambaku, apa permintaanmu?" "Cukup ya Allah, tidak ada kenikmatan yang kami rasakan kecuali ini adalah kenikmatan tiada tara. Tapi kalau kami boleh ya Allah meminta satu, kami minta satu." "Apa permintaanmu?" "Sampaikan kenikmatan saya kepada teman-temanku yang masih di dunia itu." Pantesan kata Nabi, orang yang mati syahid itu 3000 kali dia ingin mati perang, mati berjuang, karena saking nikmatnya itu. Jadi yang 6 orang itu secara duniawi memang selesai, tapi mereka mulianya luar biasa. Justru orang yang paling hina adalah yang menghilangkan nyawa orang beriman dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang biasa sampaikan. Semoga kita semua orang-orang yang sehat secara jasmani,
psikologi mental dan sehat secara ruhani. Dan itulah al-afiyah, kesehatan secara holistik dalam perspektif Islam. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak-bapak, tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit depan, kurang lebih ya. Kalau ada, dipersilakan. Pak Joko dulu, Pak Joko. Pak Joko. Waalaikumsalam. Ustaz, sederhana Ustaz, pertanyaannya ya. Sehat jasmani rohani, kita misalnya dalam posisi sebagai anak buah, kita coba jaga sehat jasmani rohani, tapi pimpinannya tidak sehat. Pimpinannya? Iya, rohaninya. Oh, rohaninya. Garisnya adalah garis komando. Oh, garisnya komando. Ya, nah, anggaplah saja kondisinya, anggap deh. Saya orangnya sih jasmani dan rohani, tapi kemudian dapat perintah kalau dalam konteks tadi ini eksekusi. Ya. Gimana nih saya sebagai pimpin, apa sebagai anak? Oh. Apa yang harus kita lakukan? Posisi sebagai anak buah ya. Iya. Posisi sebagai anak buah, kalau kita anak buahnya adalah seorang muslim, nanya sama ustadz, sama ulama. Pak Ustadz, saya disuruh atasan saya melakukan ini. Kira-kira menurut Allah dan Rasulnya ridho apa tidak? Kalau ustadznya bilang, waduh, nggak boleh itu. Itu ente enaknya sedikit bentar, kayak orang mohon maaf, kayak orang zina. Zina kan enaknya sebentar pada ya. Berapa menit sih enaknya? 10 menit paling. Tapi dosanya luar biasa. Nah, tapi kan posisi kita sebagai anak buahan ya. Maka ada hadis yang bunyinya begini. Beragama itu yang baik justru seperti megang bara. Kalau dipegang memang tadi bikin masalah. Tapi kalau dilepas, lepas dengan Allah dan Rasul. Lalu pertanyaan kita adalah di surat Al-A'la itu, wal akhiratu khairul wa abqa atau minal ula, bahwa dunia ini cuma setetes, akhir itu seperti lautan luas. Kalau kita masih bisa nego, bargaining position kita, Pak, janganlah saya diperintahkan untuk persoalan ini. Karena saya juga punya guru ngaji. Sampaikan saja apa adanya. Wah, kamu membangkang ini jalur komando tidak bisa. Ya terserah Bapak lah. Ya, saya yang penting sudah menyampaikan ini. Saya minta diperintahkan kepada perintah yang lain saja. Saya kira maksimal, andai maksimal konsekuensinya, tapi nggak ada undang-undang dan aturannya. Kemudian orang disuruh melakukan eksekusi, lalu dia meminta pilihan yang lain, lalu kemudian dihukum resign, pecat. Itu saya kira tidak ada aturan. Paling-paling ya tidak disukai lah sama di atasan tadi. Maka sebaiknya yang melakukan itu adalah mereka yang, karena kalau objeknya adalah muslim, saya tidak mau Pak. Nah, silakan cari personil yang sekeyakinan dengan calon objek yang tadi diskusikan. Kalau maksimal ekstrimnya, pilihannya adalah kemudian dikeluarkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membackup dia, karena dia menghindari itu karena Allah tadi. Mohon maaf, rezeki itu beda dengan gaji. Gaji itu dari manusia, dari pemerintah, tapi rezeki dari Allah. Begitu Pak Jokowi. Siap. Baik, terima kasih. Masih ada? Masih ada. Kontroversi terkait beberapa permasalahan bangsa ini luar biasa. Yang tadi sudah sedikit disinggung antara
sama mukmin ya, sesama mukmin, sesama ulama, sama ulama. sesama ya tadi udah saudara. Dan kita sikap yang terbaik itu seperti apa? Itu aja. Ya. Di alam barzakh nanti, di kuburan nanti, kan kita akan ditanya Allah. Yang ditanya 3 kan. Man rabbuka, Tuhan kamu siapa? Yang kedua, man nabiyuka, nabi kamu siapa? Yang ketiga, ma imamuka, panduan hidupmu apa? Berarti apa ini? 3 ini dari sekian hal yang sangat prinsip dan esensial dalam Islam, 3 ini yang paling penting. Apa itu? Ikut Allah, ikut Nabi, ikut Quran. 7,8 miliar manusia, mohon maaf, kalau menyelisihi Allah, yang nanti dikubur ditanya, menyelisihi Nabi, menyelisihi Quran, mohon maaf, siapapun Anda saya tidak ikut, karena saya ikut Allah, Nabi dan Quran. Kalau misalnya konten perintahnya menyelisihi Allah, Rasul dan Quran, mohon maaf ya, saya tidak hidup lama di dunia, hidupnya cuma sebentar. Saya akan ditanya 3 hal tadi. Maka prinsip hidup orang Islam kayak kita adalah dimanapun, kapanpun, gak usah melihat personal manusia, gak usah. Siapapun kiainya, siapapun ulamanya, kalau menyelisih 3 ini, maaf, saya gak ikut. Tapi kalau cocok, ayo siapapun dia. Jangan hanya ulama sendiri yang di ormas sendiri misalnya. Semua ulama kita hormati. Makanya saya suka aneh, siapa yang memecah belah ini? Antara, mohon maaf, misalnya yang paling gampang, FPI dengan Banser kan sama-sama orang beriman. Tadi yang saya sebutkan, Tuhan sama, Nabi sama, Quran sama, kiblat sama, rukun iman, bahkan madhabnya sama, Syafi'i, kunutnya sama, tahlil. Terus siapa yang memecah mereka? Terus kok tidak sadar kita dipecah oleh kepentingan dunia yang setetes tadi? Apalagi dengan menyakiti orang beriman. Saya nggak habis pikir ini. Apa katanya? Karena mencintai negeri ini. Orang Islam mana yang tidak mencintai negeri ini? Apakah FPI tidak mencintai negeri? Luar biasa cintanya mereka pada negeri. Bahkan Habib Rizik pernah mengatakan, Pancasila itu nafasku. Karena beliau disertasinya pun tentang Pancasila. Tapi Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, yang diwarnai oleh nilai-nilai agama. Itu yang beliau inginkan. Dan itu luar biasa. Nah, jadi Pak Joko, siapa nih sukses betul ini yang memecah belah umat Islam orang beriman ini? Karena apa nih? Ya kalau dulu kan Snogronyo memecah NU dan Muhammadiyah sukses ya, 30 tahunan lah, dari 45 sampai akhir tahun 70-an, 80. Sekarang sih NU Muhammadiyah sudah cair. Ini juga siapa yang memecah sehingga tadi antara FPI yang sama-sama 4 madhabnya sama, bahkan kok bisa tidak saling bahu membahu sebagaimana orang beriman di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Harusnya setiap momen itu saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling bergandengan tangan. Maka saya nulis di Facebook, suatu saat mudah-mudahan 5 juta anggota Banser dan FPI datang ke Papua, apel siaga agar bintang kejora tidak berkibar. Saya dibully habis-habis. Ngapain ikut-ikutan itu FPI? Ya Allah, saya bilang, antum ini bagaimana? Nah, ini karena tidak ikutin Quran. Pokoknya orang kalau nggak ikutin Quran, pokoknya balaka cipu dahulu saja. Jadi jangan lihat person ya, nggak usah melihat kiai ini, nggak usah. Allah, Rasul, Quran, cocok, ayo kita ikut. Mau ormasnya apa kek? Saya juga ikut semuanya kalau cocok dengan 3 hal tadi. Karena saya tidak fanatik dengan ormas, dengan zaman dan ya kalau cocok itu ya ikut. Jadi beragama itu tidak terbelenggu oleh doktrin dan asobiah fanatisme yang berlebihan. Baru jadi saya semangat lagi, Pak Joko ini udah mau selesai, semangat lagi ini. Mantap. Baik, yang lain mungkin kalau ada masih. Sudah jawab. Baik, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Satu lagi kalau ada. Satu lagi mungkin. Pak Juwana ada? Yang di luar? Itu apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanya yang gampang aja. Kalau sudah melakukan yang seperti itu,
kita dalam posisi berantem atau sama-sama emosi itu yang mana yang harus bertobatnya lebih? Maksudnya dia nggak salah tapi dia yang dibunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dan yang terbunuh, ada hadis sebut itu masuk ke neraka. Tapi yang tadi saya narasikan itu kan kemarin tadi saya bilang di RDP Komisi 3 sudah jelas. Hampir semua pakar ilmu pidana itu tidak ada yang menyangka itu bukan tembak-tembakan. Kalau tembak-tembakan minimal draw, sono 3 mati, ini kita mati 3. Dan hasil dari otopsi dan yang memandikan itu terbantahkan yang namanya tembak-tembakan karena posisi peluru itu ada di tempat-tempat yang tidak bisa dilogikakan dengan tembak-tembakan tadi, bahkan dari jarak dekat. Ya tapi tentu ya namanya manusia ya, bagaimana cara mensiasati supaya kelihatan tembak-tembakan dan sebagainya. Tapi saya yakin orang FE itu orang beriman ya. Mereka insya Allah punya rasa takut jujur kepada Allah. Jadi saya dengan berbagai macam tadi informasi-informasi tadi itu bukan fake ya, face to face berantem tembak-tembakan. Nah, kemudian yang kedua, apa yang membedakan yang mati, pembunuhan itu? Yang membedakan adalah sabilillah atau sabili ghairillah, di jalan Allah atau tidak di jalan Allah. Tadi saya bilang, mereka sedang mengawal seorang ulama yang tidak boleh dikecilkan. Tadi saya bilang, betapa beliau itu kalau ingin hidup nyaman, selesai, uang 1 triliun selesai. Tapi beliau tidak ingin negeri ini ada kemungkaran. Karena kalau kemungkaran merajalela, azab Allah turun. Maka beliau saking cintanya kepada negeri ini siap dibully, dimusuhi preman, dimusuhi gangster, diupayakan pembunuhan berkali-kali sebagainya. Karena beliau tidak ingin ada yang namanya kemaksiatan, kemungkaran di. Nah, ulama yang seperti ini itu langka, susah. Saya bilang apa? Kalau ulama cuma kayak saya ngajak yang nyuruh yang wah itu mah semua orang bisa. Tapi yang mencegah ulama kayak gini adalah ulama yang harus dijaga. Nah, ketika dia menjaga ulama ini ya fisabilillah lah. Fisabilillah. Ya. Terlalu banyak argumentasi dalil syar'inya untuk menjelaskan ini. Jadi intinya kecuali saya sama Pak RW rebutan janda nih. Ini mohon maaf ya, di Markona direbutin ya, anak Ciledug misalnya. Waduh, saya Cimande, beliau Cikokol, Cimone. Berantem saya petak, peletuk, mati dah. Jangan mati ya, atau mati ya. Dua-duanya mati. Finnar, saya masuk neraka, Pak RW masuk neraka. Kenapa? Karena alibinya adalah rebutan Markona janda. Tapi kalau mengawal ulama yang hak, ulama yang mencintai negeri ini agar kemungkaran tidak ada, itu bisa begitu Pak. Siap. Baik, sudah siap ya. Baik, panggilan ini itu ya. Ya, ada pertanyaannya. Ketika yang sudah di penghujung waktu ya, jadi itu mohon izin Pak, saya disampaikan doa mungkin untuk jemaah di sini gitu ya. Karena tadi ya sakit juga ada beberapa yang sedang diuji juga, mungkin ke langsung ada tadi ya. Terusnya nanti di penghujung Pak ini sedikit begitu pesan untuk sintayong sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak sertanya juga. Nanti mungkin sisi bisa selesai ini mungkin kalau untuk satu ada waktu kemudian atau mungkin tadi feedback saya pertanyaan-pertanyaannya yang sudah sempat sampaikan mungkin Ustaz yang ini sudah siap. Itu baik Ustaz untuk dengan baik. Mari kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا السامع الأصوات ويا قاضي الحاجة ويا مجيب دعوات اقض حاجتنا يا الله اقض حاجتنا يا رحمن اقض حاجتنا يا أرحم الراحمين واكفنا بحلالك عن حرامك واكفنا بحلالك عن حرامك يا رحمن واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر ونسألك غنى ليس بعده فقر ونسألك أمنا ليس بعده خوف ونسألك سعادة ليس بعده سخاء ونسألك علما ليس بعده جهل ونسألك عادلا ليس بعده ظلم ونسألك شاكلا وليس بعده خفيفا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.